Kita semua pasti kagum ya melihat para santri penghafal Al-Quran. Tapi, pernah kepikiran gak sih, di balik semua hafalan yang luar biasa kuat itu, gimana dengan kekuatan mental mereka? Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget. Gimana caranya membangun santri yang tangguh, luar dan dalam. Jadi hafalannya mantap, hatinya juga kuat. Ini dia pertanyaan besarnya. Tentu kita semua ingin generasi penghafal Al-Quran yang menjaga kalam Allah di dada mereka. Tapi kita juga tahu, mereka nanti akan hidup di dunia yang, penuh tantangan. Jadi, gimana caranya membekali mereka dengan dua kekuatan sekaligus, kekuatan hafalan dan kekuatan mental untuk menghadapi apapun. Ini inti dari obrolan kita kali ini. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Sebenarnya, apa sih visi besar di balik sebuah pesantren tahfidz? Dan disinilah letak kemuliaannya. Tujuannya itu bukan cuma jadi, katakanlah, pabrik penghafal. Bukan, tapi untuk membentuk manusia yang utuh. Sosok yang hafalannya kokoh, akhlaknya mulia, dan yang paling penting, mentalnya juga tangguh. Sebuah cita-cita yang, tinggi banget. Tapi untuk mencapai visi yang luhur itu, ada realitas yang harus dihadapi para santri kita setiap hari. Ada sebuah tekanan yang, jujur aja, luar biasa berat. Inilah yang sering disebut sebagai beban ganda. Coba nih kita bayangin bareng-bareng, dari pagi sampai sore, mereka belajar pelajaran sekolah umum, sama persis kayak siswa lain. Tapi pas teman-teman mereka istirahat atau main, perjuangan mereka justru baru dimulai lagi. Nambah hafalan baru, ngulang hafalan lama, sampai larut malam, bahkan bangun lagi pas dini hari. Ini bukan lari sprint loh, ini maraton. Maraton mental dan fisik yang mereka jalani setiap hari. Dan masalahnya, beban ganda itu nggak datang sendirian. Di atasnya ada tumpukan beban lain, jadwal yang super padat, rasa kangen rumah yang kadang nyiksa banget, tuntutan harus sempurna dari diri sendiri dan orang lain, belum lagi kalau ada konflik sama teman di asrama. Dan tentu saja, perasaan dredek atau cemas pas mau setoran hafalan. Itu makanan sehari-hari mereka. Nah, ini poin yang paling krusial. Tumpukan tekanan ini semua, ini bukan masalah sepele, bukan soal biasa anak pesantren emang harus kuat. Ini bisa berujung pada kondisi psikologis yang serius. Bisa kelelahan emosional atau burnout, kecemasan yang berlebihan, bahkan sampai depresi. Ini adalah sinyal darurat yang butuh solusi nyata. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah kita mau kenalan sama sebuah pendekatan yang sangat menjanjikan. Namanya pembelajaran sosial emosional, atau biar gampang kita sebut PSE. Gampangnya gini deh, PSE itu ibarat pendidikan untuk hati. Ini bukan pelajaran yang isinya hafalan, tapi latihan keterampilan hidup. Gimana caranya kita kenal sama emosi kita sendiri, gimana cara ngelola stres, gimana cara bangun hubungan yang sehat, dan gimana cara ngambil keputusan yang bijak. Penting banget kan? Nah, kerangka PSE yang paling populer itu dari CASL, dan isinya ada 5 kompetensi inti ini. Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan kabar baiknya, ini semua bukan bakat bawaan lahir, tapi keterampilan yang bisa banget dilatih. Oke, sekarang mungkin ada yang mikir, tunggu dulu, ini kan konsep modern, cocok nggak sih buat lingkungan pesantren yang sangat menjunjung tinggi tradisi? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Jangan-jangan PSE ini cuma konsep barat yang kita impor dan paksain masuk ke dalam tradisi Islam kita yang luhur. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba lihat ini. Ternyata setiap kompetensi PSE itu punya padanan yang jauh lebih dalam di dalam ajaran Islam kita. Kesadaran diri itu kan ruhnya muhasabah. Manajemen diri itu intinya sabar dan syukur. Kesadaran sosial itu wujudnya ukhuwah. Jadi ini bukan konsep asing. Ini cuma bahasa modern untuk nilai-nilai abadi yang sudah kita miliki sejak dulu. Biar lebih kebayang, kita ambil satu contoh aja ya. PSE mengajarkan kesadaran diri. Tujuannya untuk apa? Untuk kesehatan psikologis. Bagus. Tapi Islam, lewat konsep muhasabah, mengajarkan hal yang sama, dengan tujuan yang jauh lebih tinggi, untuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Jadi, PSE seolah ngasih tahu caranya, sementara Islam ngasih tahu kenapanya. Alasan yang paling dalam. Keren banget kan sinerginya? Oke, konsepnya jelas, sinerginya juga luar biasa. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling ditunggu-tunggu. Terus, gimana cara sekolah atau pesantren bisa mulai menerapkan ini? Yuk kita lihat langkah-langkah nyatanya. Ada 3 langkah strategis yang bisa diambil. Dan yang menarik, kita nggak mulai dari santrinya loh. Langkah pertama itu justru dari dalam. Sejahterakan dulu para guru dan pengasuhnya.
Kalau fondasi ini udah kuat, baru deh kita lanjut integrasikan ke kurikulum. Dan terakhir, kita bangun ini jadi budaya sehari-hari di asrama. Buat para pendidik nih, aksinya bisa sangat praktis. Coba deh bentuk halakoh guru rutin. Bukan buat bahas administrasi yang bikin pusing ya, tapi forum buat saling sharing dan saling menguatkan. Bahkan hal sekecil memulai rapat dengan 1 menit hening, tarik napas dalam-dalam, itu bisa mengubah suasana banget. Ingat, gelas yang kosong nggak akan bisa nuangin air. Guru yang tenang dan sejahtera itu syarat utama santri yang sejahtera. Langkah kedua, integrasi ke kurikulum. Ini bukan berarti nambah mata pelajaran baru yang bikin jadwal makin padat. Bukan, tapi menyisipkan PSE ke pelajaran yang sudah ada. Pas belajar sejarah, bahas sisi empati dan negosiasinya. Pas belajar PAI dan kisah Nabi, bahas gimana cara beliau memanage emosi. Dan yang paling praktis, di kelas tahfidz, sebelum setoran, ajari santri teknik pernapasan sederhana buat ngelola cemas. Jadi skill ini jadi satu paket sama proses menghafal itu sendiri. Dan yang terakhir, jadikan asrama itu laboratorium praktek. Cuma butuh 10 menit sebelum tidur, adakan lingkar refleksi di tiap kamar. Isinya, cuma berbagi, hari ini aku ngerasain apa ya? Simple, tapi dampaknya besar. Latih juga santri senior jadi penengah kalau ada konflik antar teman. Dan jangan lupa, gandeng orang tua lewat sesi online, biar apa yang diajarkan di pesantren nyambung sampai ke rumah. Jadi, pada akhirnya ini semua adalah soal pergeseran cara pandang. Membentuk santri tangguh itu bukan cuma soal seberapa banyak halaman hafalannya, tapi juga seberapa kuat dan seberapa sehat hatinya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, mungkin nggak ya ini dilakukan, tapi lebih ke, siapkah kita sebagai sekolah, sebagai pendidik, sebagai orang tua, untuk berkomitmen penuh membangun keduanya?